Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan padamu ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dari ayat-ayat itu terlihat bahwa Paulus sedang bicara tentang Injil dan dia merinci inti dari Injil, yakni Kristus telah mati, Kristus telah dikuburkan dan Kristus telah dibangkitkan. Kita bisa bandingkan itu dalam 2 Timotius 2 ayat 8 dikatakan Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jadi sesungguhnya Injil atau boleh dikatakan iman Kristen itu bertumpu pada fakta-fakta kristologis ini. Yesus telah mati dan juga telah bangkit. Injil itu kabar baik. Nah, kalau Yesus Kristus mati dan tidak bangkit-bangkit, lalu di mana kabar baiknya? Jikalau cerita tentang Kristus hanya berakhir pada penyaliban dan kematiannya, maka itu bukan kabar baik, melainkan kabar buruk. Itu kabar menyedihkan, kabar duka cita, dan itu bukan Injil. Injil adalah kabar baik dan kebangkitan Kristus itu adalah kabar baiknya. Dan satu hal yang perlu kita sadari adalah bahwa kebangkitan Kristus membuat Injil yang kita percayai itu istimewa. Membuat iman Kristen kita itu istimewa. Mengapa? Karena itu membuat Injil berbeda dari pesan-pesan dan pernyataan-pernyataan dalam berbagai macam agama atau kepercayaan lain. Dari semua agama di kolong langit ini hanya Kristen satu-satunya agama yang mempunyai berita tentang kebangkitan. Semua agama lain bahkan tidak pernah menyatakan bahwa pendiri mereka bangkit dari antara kematian. Pemimpin-pemimpin mereka masih mati. Seorang namanya Wilbur Smith berkata, dalam kisah asli tentang kehidupan Buddha tidak pernah disebutkan tentang adanya suatu kebangkitan. Bahkan dalam semua cerita tertua tentang kematiannya yang disebut Mahaparinibbana Sutta, kita membaca bahwa Sang Buddha wafat dalam kematian yang sempurna, di mana tidak ada satu apapun yang tertinggal di belakangnya. Profesor Childress berkata, tidak ada tanda-tanda sedikit pun dalam kitab suci atau penjelasan kitab suci Pali, atau sejauh yang saya ketahui dalam buku-buku Pali manapun, tentang Sakyamuni yang hidup kembali setelah mati atau menampakkan diri kepada murid-muridnya. Berjuta-juta umat agama apapun sepakat bahwa pendiri agama mereka tidak pernah bangkit dari debu tanah dan hidup kembali. Termasuk umat Islam pun tidak pernah menyatakan bahwa nabinya bangkit dari antara orang mati. Seorang namanya G.B. Hardy dalam bukunya Get Down, dia membuat daftar yang panjang dengan model seperti ini. Makam Konfusius ditempati, makam Buddha ditempati, makam Muhammad ditempati, makam nabi-nabi ditempati, makam Yesus kosong. Ini harusnya membuat kita bangga dan kita bersyukur karena kita mempunyai pemimpin yang mengalahkan maut dan memimpin kita kepada hidup. Karena itu jangan lepaskan iman Kristenmu dan ganti dengan kepercayaan yang lain. Karena itu sama dengan kamu membuang emas di tanganmu dan menggantikannya dengan seng. Banggalah memiliki Kristus yang hidup. Selamat Paskah. Tuhan memberkati.